Lo kok nggak bisa masuk? Oh, istrinya masih pakai celana dalam. Istrinya juga kaget. Oh, kok berat sekali. Ransomnya belum dilepas. Balas dendam. Udah saking maunya ya. Istrinya belum. Oke. Mbak Pendembe mungkin sudah banyak kita cerita. Nah, sekarang Mbak Nur cerita ini nih, apa sih tentang operasi Seroja, bukan operasi tim-tim di Timur-Timur. Dulu konflik tim-tim, kan Bang Nur ini sudah 4 kali ya operasi di tim-tim ininya. Dari operasi pertama Bang Nur, operasi tim-tim. Saya Waktu pertama kali masuk Kopassus, berangkat. Selesai. pangkat apa waktu itu? Masih letda. Masih Letnan 2, berarti Baru selesai latihan. akademi. Selesai latihan komando. Oh, baru selesai latihan komando. Selesai latihan. Bang Nur Akabri tahun 88. 88A ya. Oh iya, selesai Letnan 2 kemudian Masuk Kopassus. sekolah komando. Kopassus, latihan komando, penempatan di salah satu grup. Berangkat bawa anggota yang ada yang sudah 4 kali, ada 5 kali ke operasi tim-tim. Ke tim-tim. Sementara Bang Nur sendiri belum pernah sama sekali. Masih sangat muda. Umur berapa waktu itu Bang Nur? Iya, udah 21, 23. 23 ya. Dan anak buah senior semua. Senior banyak. Saya masih ketemu senior-senior yang itu tadi sudah berulang kali ke daerah operasi itu. Oh. Jadi ibaratnya dia lebih berpengalaman lah. Tanpa peta pun dia sudah hafal daerah itu. Saya dapat wilayah penugasan itu di sektor tengah, daerah Fikeke. Kabupaten apa Bang? Kabupaten saat Fikeke. itu kabupaten. Nah, di situ ada tokohnya yang luar biasa liar dan berpengaruh. Ada 3, seingat saya ada 3 hutan di situ, ada 3 pegunungan yang mereka tidak pernah kosong di situ, sehingga kita harus mengcover itu, berpatroli, masuk. Jadi pengalaman berharga itu ketika mendengarkan suara tembakan yang sebenarnya di daerah itu. Ya, saya pikir jarang ada orang yang betul-betul apalagi kita terdadak gitu, ditembak duluan. Sehebat-hebatnya kita di daerah latihan, di latihan ketika berbeda ya? Ada ciut, ada rasa nyali, ciut, ada. Itu karena real ya, beda dengan latihan yang itu. Tapi saya pegang betul ya bahwa ketika kita ditembaki duluan atau dengar tembakan, anak-anak itu langsung menembak duluan, menembak balas untuk menaikkan moral. Dan membawa yang senior yang udah 3-4 kali ke tim-tim, jagoan perang. Menyesuaikan gimana Bang Jon? Bisa, sebagai perwira pasti kita dibekali ilmu untuk mengajak, memimpin mereka yang senior sekalipun. Tadi meskipun mereka sudah tua tapi tetap hormat sama Bang Nur yang masih muda. Rata-rata mereka punya naluri penjejak di daerah operasi mereka. Gerakan, kedengaran suara, dia bisa tahu itu binatang atau itu orang pun bisa dibedakan antara musuh yang sedang bergerak atau anggota TNI sendiri, masyarakat biasa, masyarakat sipil. Nah, jadi saya di daerah Fikeke itu cukup menguasai wilayah itu. Saya dari ujung ke ujung, hutan yang selalu ditempati oleh GPK, kita sebut waktu itu GPK ya. Rombongan Pengacara Buka. Free talent itu ya, free talent. Bulanan masuk hutan, keluar sebentar,
masuk lagi. Berapa lama ketika masuk hutan, berapa hari? Produknya rata-rata 2 minggu. Di hutan, selama Iya, di hutan 2 minggu. 2 minggu. Tidak mandi. Tidak ada mandi, tidak boleh bawa Sampo, pasta gigi, enggak ada. pasta gigi, sabun juga nggak boleh. Nggak boleh. 2 minggu berarti tidak mandi Nah, sama sekali. Baju itu aja. Itu saja. Panuan dong kalau gitu. Pertanyaan ngacunya panuan dong kalau gitu, Justru Bang Nur. Panunya takut sama. Kira-kira itu pulang pindah ke Badan nggak gatal-gatal tuh Bang Nur Enggak. selama di hutan ini ya. Ya biasa kan kita terlatih, sudah biasa tidur di daerah di bawah-bawah rimbunan pohon, ya sudah kan latihannya. Kenapa kita tahan kuat karena memang sudah terlatih. Kalau di tim-tim itu hutannya itu sama dengan ada tempat latihan yang di Jawa. Iya, di beberapa daerah. Kalau tadi kan di Sukabumi, iya. Papua kan nggak ada. Kita dapat daerah-daerah yang hampir mirip, sama hampir sama. dan bisa menyesuaikan waktu latihan. Ada daerah hanya alang-alang, ada pohon-pohonnya jarang, ada yang lebat tapi tidak jauh berbeda dengan masih ada. Masih bisa kita temukan daerah yang sama. Selama tugas pertama waktu ke timur-timur itu sempat ada kontak senjata? Iya, di pertama sekali itu saya bergerak hari keberapa sudah ketemu. Dapat ya GPK-nya? Ada GPK. Enggak, dia sempat melarikan diri tapi senjatanya tertinggal. Senjatanya tertinggal. Saya kira itu cukup bagus saat itu. Itu hari keberapa selama waktu Bang Nur? Saya masuk hari ketiga rasanya itu, dan pagi rasanya kita sama-sama jalan. Sama-sama, pas berpapasan. Sama-sama terkaget. Satu ketika patroli itu iya ke hutan berapa banyak Bang Nur bawa personil? Kalau berangkat pertama itu 10 orang. 10 orang. 10 orang. Spesialisasinya apa aja? Sama, macam-macam. ada penembak 1-2, ada kesehatannya terus sampai ke perhubungan. Kesehatannya ada semua. Bagian-bagian perhubungan. Ada. Tapi komandan tim Bang Nur? Ya, unit namanya. Unit ya, unit ya. Lebih kecil, 10 orang ya ininya. Selama 2 minggu keliling hutan, keluar lagi, istirahat. Berapa lama waktu operasi pertama? 6 bulan pulang, latihan lagi. Latihan. Jadi pekerjaannya prajurit Kopassus saat itu hanya itu. Pergi daerah operasi, pulang, latihan. Latihan maksudnya di Jawa, di markas Kopassus. Iya. Jadi dulu itu ada. Tapi posisi masih di grup. Iya. Grup 1 ya, grup 1 sekarang ininya. Jadi latihannya itu adalah bagian memperkaya ilmu. Masukan. Ternyata itu seperti ini. Ketika kita bergerak itu seperti ini. Jadi ilmu perang hutan itu tercipta ada mungkin sampai sekarang berdasarkan pengalaman Hmm. prajurit di lapangan. Dituangkan ke dalam materi latihan. Makanya dulu itu ada perang hutan dasar tingkat 1, tingkat 2. 3 kali kita mengikuti latihan itu dan berjenjang pemantapan ya ininya. Terakhirlah ada latihan perang hutan tingkat 2. Saya pikir itu puncaknya ilmu perang hutan bagi prajurit Kopassus itu. Parako khususnya. Kita bagaimana kita bisa bertahan di hutan 3 bulan. Mau tadi 2 minggu. Iya. Paling lama itu 2 minggu, ada 10 hari. Tambah kalau setiap apa tambah. Iya. 2 minggu dulu baru entah bisa 3 ilmunya bulan. Semakin banyak. Semakin lama di hutan. Iya, semakin dan itu lama juga di survival hutan. Juga ya. Iya. Semua materi ada di situ. Akumulasi, membaca jejak, menembak, reaksi, semua diaplikasikan di situ dan 3 bulan tidak keluar. Nah, setelah operasi pertama di tim-tim,
kemudian balik ke markas Cijantung, Jawa Timur, latihan, terus berangkat lagi. Di tahun berapa waktu itu? Sudah 91 ya. Dan masih di grup. Oh enggak, saya sudah berangkat dari satuan yang... Oh, dan 81, detasemen 81. Berarti waktu itu latihan, kemudian masuk ke detasemen 81, dan diterjunkan lagi ke tim-tim. Dan sudah berubah posisi, bukan lagi dan unit, sudah dan tim. Oh, udah komandan tim. Untuk operasi kedua, komandan tim. Berapa orang komandan tim personil ya, Bang Nur? Satu tim... 12, apa lebih? Enggak. Satu tim itu 3 unit. Oh, satu tim 3 unit. Jadi saya satu unit 30-an kali ya. Berangkat kedua itu saya ingat posisi pangkat letnan 1 atau ada kapten? Sudah kapten mungkin. Sudah kapten ya? Sudah kapten. Masih letnan, sorry. Masih letnan 1. Senior. Dan itu masih baru-barunya di detasemen 81 ya? Baru. Belum nikah juga ya? Habis latihan belum. Jadi saya berangkat itu, saya ingat betul salah satu dan unit saya itu sekarang ini jadi Pangdam Cendrawasih. Oh, Maijen TNI Nyoman Cantiasa. Bukan dan unit, Wadantim. Nah, beliau Wadantim, saya dan memang bekas Danjen Kopassus sebelumnya. Itu saya bangga sama beliau. Berarti sering komunikasi pengaturan strategi perang, maksudnya strategi masuk hutan. Itu di operasi kedua tuh ya. Punya fisik bagus, otaknya cerdas, mampu menyelesaikan masalah-masalah teknis di lapangan di utak saya. Dari saat itu saya bisa menilai bahwa ini anak akan berkarir sukses. Alhamdulillah. Nah, satu tim itu semuanya personil dari detasemen 81. Iya. 30 orang itu dengan berbagai spesialisasi khususan itu ya. Betul. Dan operasi sama di hutan. Bukan 10, 5. Satu unit 5. Di D81 itu saya satu unit 5. Jadi sekitar 15. Sangat kecil sekali ya. Kecil. Jadi ketika masuk hutan tuh hanya 5 orang doang. Iya. Satu unit. Jadi kalau di grup itu 10. Di grup 10. Kalau di 81 hanya 5. Oh, satu unit 5 orang. Masuk di hutan sama nggak 2 minggu atau lebih lama? Variatif. Variatif ya. Karena posisi waktu itu operasi di mana, Bang Nur? Daerah mana? Iya, saya masih di daerah situ, tidak terlalu jauh dari sektor tengah itu. Di Osu, pindah-pindah situ. Ada kontak senjata dengan GPK waktu itu? Selama operasi kedua tuh di tim-tim? Unit sebelah ada, tapi yang saya bawa langsung enggak, hanya dapat senjata. Dapat senjata lagi. Dan GPK-nya kabur? Enggak. Saat itu hasil penggalangan ya, ada masyarakat yang datang menunjukkan tempat penyimpanan senjata. Dan ketika gabung dengan personel lainnya di luar unsur Kopassus tetap koordinasi. Oh ya, koordinasi. Di satu daerah penugasan itu, daerah patroli sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ada pasukan berbeda di satu wilayah. Terus sama 6 bulan juga, Bang. 6 bulan. Operasi kedua tuh. Pulang latihan lagi. Pulang ke detasemen. Latihan lagi. Perang hutan itu berangkat lagi. Durasinya berapa lama antara operasi kedua dengan ketiga? Bulanan. Posisi pangkat sudah naik apa masih tetap lettu? Masih lettu juga ya. Iya. Berarti operasi kedua masih lettu juga. Belum lama habis itu berangkat lagi ke tim-tim. Sebenarnya urgensinya apakah karena diperlukan sekali sehingga hanya baru sebentar kemudian harus tugas lagi? Saya pikir itu hal yang sangat bagus bagi prajurit Kopassus ya.
berlatih itu tidak cuma berlatih aja, harus ada Implementasi implementasinya, lapangan yang merasakan medan sebenarnya. ketika saya latihan perang hutan harus Ada lokasi. diaplikasikan, merasakan, mempraktekkan ilmu yang didapat itu Selama latihan. Iya. Nah, sekarang beranjak ke operasi ketiga. Nah, Itu sudah masih dantim apa sudah? Iya, sudah posisi dantim. dantim juga, masih dantim. Membawai 15 Iya. personil. 15. Ada 3 unit itu ya, 5 orang itu. Sebenarnya kalau 5 orang itu nggak terlalu sedikit ke Bang? Sedikit sekali. Sangat sedikit. Dan ketika berhadapan dengan GPK yang jumlahnya banyak, saat itu mulai di Timur itu kalau mereka tahu ada pasukan Nanggala itu mereka menghindar. Jadi sangat mulai terasa sulit untuk menemukan GPK. Iya, sangat sulit. Meskipun di dalam hutan. Iya, meskipun kita 3 bulan di hutan. Dengan ilmu yang kita tadi itu mulai sangat sulit. Kembali ke operasi ketiga tahun berapa Bang? Waktu itu 90-an, masih 90. Iya, udah 94 kalau 95 sebelum tadi itu sebelum operasi Mapenduma itu ya. Karena saya pulang dari tim langsung kembali ke Papua. Iya, saya pulang ada di basis itu 1 minggu rasanya langsung ke ya itu 95 berarti sekitar 95 ya posisinya ya ininya. Nah, operasi ketiga itu ada menemukan kontak senjata lagi dengan GPK? Saat itu lebih banyak saya di Satgas. Di Satgas. Jadi nggak terlalu banyak masuk ke hutan ya. Mengatur pergerakan. Mengatur strategi perang ini aja. Prajurit itunya. Mengawasi saja. Nah, sekarang beranjak ke operasi tim-tim yang keempat. Itu sudah saya di luar Kopassus. Ya, udah pindah maksudnya, udah pindah tugas lah. Lebih ke pindah dinas lah. Lebih ke apa? Dulu ada operasi khusus juga, tetapi lebih ke intelijen ya. Berarti nggak usah masuk hutan lagi, perlu perkampungan aja ya. Itu sampai menjelang 98 penyerahan ya berarti ya. Iya. Proses itu jejak pendapat tim-tim persis. Jadi eranya Presiden Habibie berarti. Saya bawa tim gabungan TNI menyiapkan serah terima kehadiran pasukan Interpret. Australia itu ya. Jadi mulai di situ. Jadi saya mungkin pasukan terakhir yang keluar dari tim. Angkat kaki dari setelah tim. Pasukan organik semua keluar baru bandurnya. Jadi tapi pakaian tidak pakaian preman. Karena saya dari Mabes TNI. Tapi senjata masih pegang posisinya. Senjata pistol tidak bawa. Senjata laras panjang ya, tidak. Di situ saya melihat suasana chaos kota Dili, bergesernya pasukan-pasukan organik batalion TNI yang ada di bergerak ke arah TNI Polri juga termasuk Brimob juga ini. Chaos. Jadi saya saksi mata melihat chaosnya tuh kerusuhan apa gimana Bang? Kerusuhan. Pasukan meninggalkan kota Dili itu dengan aksi bumi hangus. Pasukan yang itu meninggalkan kota Dili, pasukan PBB yang masuk itu dalam sudah suasana chaos, kerusuhan. Betul. Berarti ada penjarahan, kemudian ada pembunuhan di waktu chaos terhadap warga sipil. 24 jam ini suara tembakan dari mana-mana. Entah nembak kesal pasukan ke atas, nembak apa. Bukan kontak tembak, tapi suasananya sangat mencekam. Sampai pada waktunya kita meninggalkan kota Dili. Naik kapal Hercules ke Kupang. Itulah pasukan terakhir. Itulah simbol-simbol tim negara ini meninggalkan Timur. Tapi
minggu-minggu sebelumnya sudah bergeser, sudah ada perintah bergeser pasukan. Meninggalkan itu. Saya lihat kota Dili betul-betul Listrik mati semua. listrik mati, tidak ada apa. Masyarakat sipil pada eksodus apa? Ada yang eksodus, ada yang mengikuti Pendatang, masyarakat pendatang yang meninggalkan etnis tempat, Tionghoa, segala Bugis macam. Makassar itu yang pedagang-pedagang semua diangkut, meninggalkan, sehingga pasukan Interpet menguasai kota Dili, melakukan tugasnya Pengamanan. peralihan pemerintahan. Jadi kebalik, ketika mertua pertama sekali terjun merebut kota Dili, Iya, Seroja 1975. ya saya yang keluar. Pauci ya, Bang. Itulah dinamika Mertua perjalanan operasi pertama 1975 diterjunkan Bang sebagai masuk. mantu, sebagai penutup 98. Kalau saya cerita agak iya. Berarti memorinya udah sangat ini banget ya. Apa banyak banget untuk tim-tim ya ini. Karena kalau kita kutipnya bagaimana dia diterjunkan dalam keadaan sangat berbahaya. Iya, sangat Ditembaki dari berbahaya. bawah, ada Dan komandannya kena. Ada komandannya kena. puluhan ya, Iya. anggota yang meninggal waktu operasi pertama itu. Masih Jadi- Seroja waktu Jadi itu. kebalik. Ini ya. Nah, beliau merebut, saya meninggalkan. Bukan melepas, meninggalkan. Terakhir. Ini kembali ke pertanyaan ngaco tadi, Hmm. pertanyaan ngaco nih. Nah, kan selama di hutan 2 minggu, kemudian 3 bulan, pakaian tidak ganti, Hmm. nggak boleh mandi, Hmm. terus nggak boleh bawa sikat gigi. Hmm. Ini pertanyaan ngaco pasti bau dong. Waktu Oh, itu. bau sekali. Di materi perang hutan yang 2, Ah, tingkat 2 namanya, yang 3 bulan di hutan, itu baunya Angik banget. persis sama kita dengan binatang. Oh, Babi itulah khususnya. Jadi kalau kita mengendap, tidak jauh dari kubangannya babi. Kadang-kadang babi itu ada di sebelah kita itu dengan nyaman. dan nggak tahu kalau Nggak sebelahnya tahu, ada dia nggak babi. tahu. Enggak, kita tahu ada babi. Dia juga lihat-lihat kita, apa ya? Dia kan sangat sensitif itu dengan bau. Ketika ketemu kita di tempat yang sama, kita duduk atau tiarap di situ, dia tidak lari. Oh, karena sama-sama bau ya. Dia hanya lihat- Dan GPK ngeli apa baunya juga Oh, iya. pikir wah itu binatang juga Kira-kira. tuh, padahal pasukan. Saya kasih tahu sensitivitas kita, penciuman kita di hutan itu ketika masuk 3 minggu, 1 bulan, itu sudah sangat peka. Oh, Arah angin dari sana kita bisa tahu, oh ini ada orang dari sana, ada bau yang aneh. tidak seperti biasanya. Bau asap ke, bau apa ke, rokok, bau apa, pasti kita tahu. Makanya kenapa kita dilarang membawa barang-barang yang Peralatan untuk karena bersih diri itu gitu. menyangkut masalah kerahasiaan kehadiran kita di Biar menyatu dengan hutan. iya, menyatu, dan seperti babi itu baunya. GPK tuh bisa mencium. Bisa, Kalau bisa. bau Pepsodent, Bisa, sabun. bisa, sangat. Kita pun jadi punya penciuman tajam di hutan ketika kita sudah berbulan-bulan di hutan. Secara apa natural itu terbentuk Iya, ya. terbentuk. Ada bau aneh aja. Semua. Oh, ya, ada tadi ular yang agak tengik lewat. Oh, ada tadi binatang apa. Jadi bisa membaca, bisa apa yang bau tadi ya. Sempat salah tidur nggak tadi di samping babi nggak tahu ada tai babi ini. Babinya yang salah. Kita ada di situ tiarap, dia datang, kita goyang-goyang, dia agak kaget, ini apa sih? Dan babi Tapi tidak nggak lari. Nggak Ya, lari. nggak lari ya. Situ aja dia cari cacing, cari Dia sebelah kita. pikir sama-sama babi. Babi juga orangnya beda nih wujudnya. Aduh, sangat menarik sekali dinamika yang terjadi dalam operasi itu. Tidak ada habis-habisnya untuk diceritakan, dan bagi saya ini Dan merasa plong begitu pulang, kemudian mandi mandi, pertama itu sangat segar sekali, ketemu air. ada yang lebih Mas, ketika pulang, kebiasaan prajurit lama nggak ketemu istri, Oh. ya langsung peluk Puas aja banget. naik.
kaget. Lo kok nggak bisa masuk? Oh, istrinya masih pakai celana dalam. Istrinya juga kaget. Oh, kok berat sekali. Ranselnya belum dilepas. Balas dendam. Udah saking maunya ya. Istrinya belum Begitu buka. pulang Masih dinas ke rumah. masih pakai rok udah naik. Kok nggak bisa masuk? Itu pertanyaan. Nah, istrinya juga kaget. Wah, berat banget. Pokoknya belum dilepas ranselnya. Pertanyaan ngaco itu mah. Dinamika itu yang kadang-kadang di luar apa terjadi. Oke, ini istri pertama berbulan-bulan ya itu. Iya. Oke, mungkin terima kasih Baik, banyak baik, Bang Nur saya atas juga. obrolan kita di Ngaco ini. Ngobrol ala Indoposko, banyak sekali kisah-kisah yang terjadi. Jadi tidak hanya tentang operasi militer, tapi di luar operasi militer itu juga apa gimmick-gimmick atau dinamika yang terjadi oleh masing-masing prajurit dalam mengikuti operasi. Gitu. Saya juga terima kasih banyak Mas diundang untuk mereview kembali pengalaman-pengalaman pribadi. Iya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi bahan ngaco-ngaco begini. Tapi beberapa hal yang sangat serius di situ tadi. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih viewer Ngaco atas obrolannya kita dengan Bapak Muhammad Nur. Atas nama Indoposko, saya sudahi diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.